Hai Bunda, apa kabarnya? Semoga Bunda dan bayi sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Ameta Drupadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba bahas tentang bingung puting dan relaktasi. Dalam memberikan ASI kepada bayi, banyak bunda yang kadang melupakan proses menyusui langsung. Memerah ASI atau memompa ASI kadang menjadi pilihan utama dalam memberikan ASI kepada bayi. Hal ini dilakukan tanpa didukung pengetahuan yang luas tentang ASI dan menyusui. Tak jarang, proses ini menyebabkan bingung puting pada bayi. Nah Bunda, sebenarnya apa sih bingung puting itu? Bingung puting adalah suatu kondisi di mana bayi memiliki kesulitan untuk bisa memiliki konfigurasi mulut yang baik, teknik melekat yang baik, dan pola menghisap yang diperlukan untuk sukses menyusui ke payudara setelah diperkenalkan ke botol DOT atau puting artifisial lainnya. Kasus yang biasa terjadi, bayi sulit melekat di payudara, bayi diberikan ASI perah dengan gelas, dan lama-lama dengan DOT. Ibu bekerja yang awalnya menyusui dengan lancar, kemudian masuk kerja, dan bayinya diberikan ASI perah dengan DOT. Yang biasa dikeluhkan ibu, di awal pemberian DOT, bayi masih mau menyusu langsung. Kemudian berangsur-angsur, bayi mulai enggan menyusu dan akhirnya sama sekali menolak payudara. Ibu merasa sedih dan tertolak. Setiap mau menyusui, bayi menangis kencang, berontak dan menjauhi payudara. Akhirnya, ibu dan keluarga besar tidak tega. Pemberian ASI perah diteruskan dengan media DOT dan botol. Ibu biasanya masih berjuang memberikan ASINya, tetapi karena tidak dihisap oleh bayi, produksi ASI menurun dan akhirnya bayi diberi susu formula dan DOT. Berakhirlah proses menyusui. Salah satu cara untuk membebaskan bayi dari gejala bingung puting adalah dengan relaktasi. Jadi, apa itu relaktasi? Relaktasi adalah usaha mengembalikan bayi untuk menyusu lagi ke payudara bundanya. Setelah bayi yang sebelumnya menyusu, berhenti menyusu, dan ibu yang sebelumnya menyusui, berhenti menyusui, atau bayi bingung puting menolak menyusu karena keenakan minum dengan DOT. Relaktasi sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi. Yang kedua, karena payudara tidak hanya menyediakan ASI, tetapi juga kehangatan, kenyamanan, dan rasa aman yang dibutuhkan oleh bayi untuk proses tumbuh kembangnya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kontak kulit ke kulit secara kontinu antara bunda dan bayinya, atau yang dikenal dengan skin to skin. Yang kedua, bila bayi belum bisa menyusu langsung, maka pemberian minum digunakan dengan media lain selain DOT dengan jumlah 3/4 dari kebutuhan bayi. Misalnya, bayi biasa sekali minum 100 ml susu, maka bunda bisa memberikan antara 50 hingga 60 ml dengan media selain DOT. Yang ketiga, jika bayi bingung puting dengan DOT, maka berikan dengan media gelas atau cup feeder. Namun jika bayi bingung puting dengan gelas, maka berikan dengan sendok. Dan jika bayi bingung puting karena sendok, berikan dengan pipet dan lain sebagainya. Tujuannya supaya bayi melupakan kebiasaan minum sebelumnya dengan apa. Yang keempat, nilai suplai ASI. Perlukah diberikan suplementasi atau galaktogok yang berupa booster ASI untuk memperbanyak ASI bunda? Yang kelima, lihatlah kelainan di mulut bayi. Nilai apakah ada kondisi yang menyebabkan bayi sulit menyusu kepada bunda. Keenam, konsultasikan segera ke dokter konselor laktasi untuk mendampingi bunda dalam proses relaktasi.
Demikianlah sedikit informasi tentang bingung puting dan relaktasi. Semoga hal ini bermanfaat buat Bunda dalam memberikan ASI kepada buah hatinya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke pejuang ASI lainnya. Salam pejuang ASI Indonesia. Saya, Dr. Ameta Drupadi, menduniakan ASI, mengasihkan dunia.